Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam ibadah online GBI Heart of Christ bersama dengan saya Evangelis Roy Nainggolan. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Saya yakin Tuhan memberkati kita semuanya berlimpah-limpah dan Tuhan memberikan sukacita dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai ibadah ini, Bapak Ibu, mari siapkan diri kita, tempat kita dimanapun kita berada, mungkin posisi duduk, bersama dengan keluarga, agar pada saat nanti firman Tuhan diberitakan kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Lebih dari itu, mari kita siapkan juga hati kita buka hati kita, agar firman Tuhan yang ditaburkan ini sungguh-sungguh masuk dalam hati kita dan merubah setiap kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini, karena kami tahu pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan mengucap syukur kalau dalam ibadah online ini, kami semua dalam keadaan yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, mari Engkau sendiri yang beracara, supaya pada ibadah online ini kami merasakan kuasa Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan, dan kami juga merasakan pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, urapi setiap hati kami yang akan mendengarkan firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami bisa mudah mengerti, dan kami bisa melakukannya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini dan kami patahkan juga setiap campur tangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik. Temanya adalah penderitaan mendahului sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa penderitaan adalah sebuah kata atau sebuah kondisi yang dihindari oleh semua orang. Setuju atau tidak setuju, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau mengalami penderitaan. Atau Bapak Ibu pengen mengalami penderitaan? Ya nggak ada dalam pelayanan yang saya tahu itu datang kepada saya, Pak, tolong dong doakan saya supaya menderita, itu nggak ada Bapak Ibu ya. Nah, masalahnya adalah tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah menderita atau tidak pernah merasakan penderitaan. Siapa dari kita yang tidak pernah merasakan penderitaan? Pasti semua pernah merasakan penderitaan. Artinya penderitaan adalah sebuah keniscayaan atau sebuah realita hidup di mana apapun yang kita miliki saat ini, baik itu uang, jabatan, kondisi fisik, status, bahkan agama yang kita miliki, tidak menjamin kita bebas dari penderitaan. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus pun, yang sudah sungguh-sungguh, juga pernah pasti mengalami penderitaan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan izinkan ya? Padahal Tuhan menjanjikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum masuk ke situ Bapak Ibu, kita mungkin bisa melihat dulu apa sih yang membuat orang menderita gitu. Satu, biasanya yang membuat kita menderita adalah sakit penyakit. Ya kan? Saat ini kita tahu COVID membuat banyak orang stres, membuat orang banyak takut, membuat orang banyak menderita. Yang kedua, apa yang membuat orang menderita? Tekanan hidup. Tekanan hidup dari mana aja? Biasanya dari keluarga. Suami selingkuh, istri nggak mau tunduk. Ke gereja sih Pak, tapi sukanya nanduk gitu ya. Anak yang tidak bisa diatur, kondisi keuangan, hutang yang nggak beres-beres, usaha yang di ujung tanduk, mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, membuat kita itu jadi lumpuh, dan kelumpuhan ini membuat kita menderita. Yang ketiga biasanya adalah dalam konteks pelayanan atau dalam konteks anak-anak Tuhan. Kita masih menderita aja, padahal kita sudah melakukan kebenaran. Biasanya kita dianiaya di tempat pekerjaan kita, di lingkungan kita. Kita sudah melakukan kebenaran, tapi kita masih dianiaya. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan? Nanti kita akan jawab dalam poin-poin selanjutnya.
Tapi saya yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan bagi kita. Bapak Ibu siap? Saya yakin Bapak Ibu sudah siap. Oleh karena itu mari kita buka terlebih dahulu firman Tuhan. Bapak Ibu di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10b. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada kita semua. Baik dan bagus kalau Bapak Ibu juga bisa buka Alkitab dan membacanya bersama saya. Demikian firman Tuhan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tahukah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bahwa rencana dan maksud Tuhan mengizinkan penderitaan yang pertama adalah penderitaan atau yang disebut dengan sakit penyakit. Penderitaan yang disebabkan oleh sakit penyakit adalah rencana Tuhan untuk membuat kita dekat dan mengenal kuasa kasih-Nya. Jadi tujuan pertama Tuhan mengizinkan kita menderita lewat sakit penyakit adalah untuk kita semakin lebih dekat dan mengenal kuasa kasih-Nya. Dikatakan demikian di dalam Ayub 2 pasal yang ke-10b. Ayub seolah-olah marah kepada istrinya. Dia bilang, masa kita mau menerima yang baik aja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak melakukan dosa dalam bibirnya. Artinya dia tidak mengumpat, dia tidak mengucapkan kata-kata dosa atau marah begitu ya. Tapi dia justru memarahi istrinya. Karena dia tahu bahwa Tuhan sekali-kali tidak memiliki rencana yang buruk buat dia. Nah mungkin saya sedikit cerita bahwa sebelumnya Tuhan memang mengizinkan iblis untuk menyentuh keluarga Ayub. Tetapi Tuhan melarang iblis untuk menyentuh nyawanya. Sehingga seluruh kekayaan Ayub, seluruh anak istrinya dihajar sama iblis. Bahkan tubuh Ayub juga dihajar. Dia mengalami borok kudis yang begitu parah. Sampai tangannya sendiri tidak bisa menggaruk. Tidak ada rasanya lagi. Dia harus ambil beling atau kaca untuk menggaruk kudis dan boroknya. Semuanya diambil. Tapi Ayub tetap berkata kepada istrinya. Wah, hebat ya. Seolah-olah memang kita melihat sosok Ayub yang sangat luar biasa. Dan memang Ayub adalah orang saleh. Tapi Bapak Ibu, ada satu yang menurut saya mengusik hati saya pada saat saya membaca seluruh kitab Ayub ini. Dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-42. Ya, dikatakan demikian firman Tuhan secara singkat saja bahwa di pasal ketiga sampai pasal ke-37 seolah-olah Ayub itu berargumentasi dengan teman-temannya, di mana teman-temannya memang bilang sama dia, ya udahlah kamu kutukilah Tuhan atau kamu memang berdosa gitu. Dan Ayub berargumen dengan mereka, dia juga sedikit seolah-olah dia kan aku nggak berdosa gitu. Dan di situ dia juga bergumul dengan Tuhan. Sepanjang pasal 3 sampai pasal 37 kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, itu adalah merupakan argumentasi Ayub dengan teman-temannya dan pergumulan dia dengan Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan menjawab Ayub. Mulai dari pasal 37 sampai pasal yang 42. Singkatnya adalah Tuhan menyatakan rencananya. Dan anehnya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Saya melihat sebuah kebenaran yang dahsyat. Kenapa? Karena pada Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow, saya kaget. Bukankah Ayub ini orang saleh? Bukankah dia ini orang yang baik? Tapi ternyata Alkitab mencatat Ayub di pasal terakhir. Dia berkata, selama ini aku mengenal engkau dari orang lain. Tapi saat ini mataku sendiri memandang Tuhan. Memandang engkau. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu Tuhan berkata, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Bapak Ibu, Tuhan itu maha benar. Tuhan tidak pernah gagal dan rencana Tuhan tidak pernah salah, Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengizinkan, saya yakin Tuhan ingin berbicara
Tuhan ingin berkata kepada Ayub, "Hei, jangan cuma tahu aku dari orang, tapi kenallah pribadiku secara langsung." Justru dengan penderitaan itu, akhirnya Ayub mengenal Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu? Ketika Ayub merespon dengan benar, dia tidak berdosa, dan dia akhirnya bertobat, maka Tuhan menyatakan kasih-Nya. Jadi Bapak Ibu, di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-12 juga dikatakan, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Pada saat kita sakit, pada saat kita menjaga perkataan kita dari dosa, bertobat dan mendekat kepada Tuhan, berserah dan tetap memuliakan Tuhan, pada saat itu kita akan mengenal siapa Tuhan. Kita akan mengenal kuasa kasih-Nya. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu sedang merasakan sakit apapun, penderitaan yang disebabkan oleh karena sakit, jangan pernah berkata-kata negatif. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah tidak bersyukur. Yakinlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih. Punya kuasa untuk menyembuhkan. Dia akan mengasihimu dan menyatakan kuasa Tuhan atas hidupmu. Dan terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sekalipun kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi selama ini kita ternyata belum mengenal Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, saya yakin karena Tuhan punya rencana untuk menyatakan kuasa-Nya dan ingin mengenal engkau lebih dahsyat lagi, supaya kita bisa mengenal Tuhan. Yang pertama poinnya adalah, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Agar melalui sakit penyakit, kita bisa lebih dekat kepada Tuhan dan kita bisa mengenal kuasa kasih-Nya. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa Tuhan mengizinkan atau apa rencana Tuhan mengizinkan penderitaan? Penderitaan ini memberikan pertumbuhan dan mendewasakan kita Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama sampai ke-8, dikatakan demikian. Ada cerita yang luar biasa sekali. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga harus diusung tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ada 3 tahap dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah tahap ketergantungan. Tahap ketergantungan ini sama seperti orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini, dia tidak bisa apa-apa. Mungkin kita juga sebagai orang Kristen pernah ada di tahap ini. Semua kita pernah mengalami perlu dibantu oleh orang lain. Pada saat kita bayi, menjadi anak-anak, kalau nggak ada yang menolong kita, ya kita mati Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah tahap mandiri. Mungkin kita sudah mulai beranjak remaja, dewasa. Kita sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri gitu ya. Nah, sama seperti orang lumpuh ini, ketika dia sudah masuk ke dalam kesembuhannya, dia terima kesembuhannya, yang dia lakukan adalah dia sudah mulai bisa berjalan sendiri. Nggak mungkin dong digotong-gotong lagi ketika dia sudah berjalan sendiri. Dan tahap yang terakhir adalah kita sudah menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah tahap yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Tahukah Bapak Ibu, pada saat kita sudah dewasa, ya kita harus tidak memikirkan diri kita sendiri lagi. Ya, orang yang mandiri biasanya hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, ke gereja supaya saya dapat berkat. Tapi orang yang sudah dewasa, dia sudah harus memikirkan bagaimana saya menjadi berkat dan terang bagi orang lain. Amin Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, nggak lucu juga ketika kita bilang kita bertumbuh menjadi dewasa, tapi kita secara rohani tidak menjadi dewasa. Pasti pernah lihat orang yang kekurangan latar belakang. Karena kedewasaan itu bukan masalah usia. Ya kan?
Ada orang yang bertambah usianya, tetapi secara pemahaman tidak bertambah. Sehingga bisa disebut sebagai orang idiot gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mengalami penderitaan, seolah-olah kita lumpuh, ada rencana Tuhan bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita semakin dewasa. Dari pelajaran yang bisa kita ambil dari orang lumpuh ini adalah, ya ada waktu, ada masa di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada waktunya kita juga sudah mulai bisa mandiri. Dan di akhir ada waktunya kita harus menjadi berkat. Ya, tujuan kekristenan bukan kesempurnaan Bapak Ibu, tetapi menjadi dewasa. Menjadi dewasa itu adalah bertanggung jawab. Saat dimana tekanan merupakan vitamin untuk menguatkan dasar iman kita. Ya, ada satu ilustrasi yang bagus sekali Bapak Ibu ketika sebuah bibit atau sebuah biji kurma, pada saat dia ditanam, dia harus diletakkan batu di atasnya. Apa tujuannya? Agar akar-akarnya masuk ke dalam tanah mencari sumber mata air. Dia tidak dibiarkan saja begitu, ditutup pakai tanah biasa. Karena kalau begitu saja, ketika dia tumbuh ke atas, datang angin, hancur Bapak Ibu. Ya, tapi yang dilakukan adalah ditaruh batu di atas biji itu atau di atas bibit itu, sehingga dia susah bertumbuh. Mungkin dia bisa memberontak, kenapa harus ada batu? Tapi tujuannya adalah supaya akarnya masuk ke dalam tanah. Ketika akarnya sudah masuk dan menemui sumber air, maka dengan mudah dia akan bertumbuh ke atas dan kekuatannya akan menghancurkan batu itu. Dan dia akan bertumbuh ketika ada angin badai, topan, dia akan tetap kuat dan dia akan bertumbuh berbuah karena akarnya sudah kuat. Mungkin pada saat kita mengalami proses kedewasaan, kita mengalami banyak tekanan. Tekanan, masalah hidup, atau apapun itu, di dalam Tuhan ketika engkau percaya kepada Tuhan, justru itulah yang akan membuat kita bertumbuh dan mendewasakan kita. Apa yang membuat kita lumpuh? Suami Anda mungkin mempunyai will, atau istri Anda mungkin tidak bisa berhenti berbicara gitu. Anak-anak tidak bisa diatur. Di dalam Tuhan, itulah kesempatan untuk kita menunjukkan bagaimana Tuhan memproses kita supaya kita semakin menjadi dewasa. Bukan waktunya untuk putus asa Bapak Ibu. Karena itu tetaplah beriman dan berharap bahwa Tuhan yang sanggup menolong dan melakukan mujizat. Nikmati proses dan jangan pernah mengeluh. Dan muliakanlah Tuhan dengan tetap menjadi berkat. Tahap dewasa adalah tahap di mana orang-orang yang lumpuh ditolong oleh teman-temannya, tetapi setelah ia menerima mujizat, menjadi seperti teman-temannya, dia menjadi penolong buat yang lainnya. Jadi pada saat kita sudah menjadi orang yang menjadi berkat, kalau dulu kita ditolong, saatnya sekarang kita harus menolong orang lain. Orang-orang yang sudah memikirkan bagaimana caranya menjadi berkat adalah orang-orang yang berpikir lebih baik memberi daripada menerima. Bapak Ibu, penderitaan seharusnya membuat kita bertumbuh dan membuat kita semakin dewasa. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, apa tujuan dan apa maksud Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita? Terakhir adalah penderitaan mendatangkan berkat promosi. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf layak komplain atau marah dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia punya banyak alasan untuk dia marah kepada kondisi terhadap hidup, terhadap Tuhan. Namun apa yang terjadi? Sebaliknya dia malah memilih untuk menjadi orang yang baik hati dan penuh teladan. Ada 2 poin yang saya mau bahas tentang Yusuf ini. Yang pertama, tahukah Bapak Ibu bahwa Yusuf hendak dibunuh saudara-saudaranya dan dijual menjadi budak di negeri orang karena ketulusan hatinya menceritakan mimpinya Bapak Ibu. Dalam Kejadian 37 ayat yang ke-20 dikatakan demikian, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini supaya kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Waktu dia menceritakan mimpinya, saudara kandungnya iri hati dan marah. Saking iri hati dan marahnya sampai tega ingin membunuh adiknya. Bayangkan. Lalu yang kedua adalah Yusuf dijadikan kambing hitam oleh istri Potifar.
karena dia punya integritas dan dia menderita di penjara. Ya, pertolongan yang pertama memang saat itu Ruben menolong. Terakhir akhirnya dia dijual gitu ya. Dalam Kejadian 37 ayat ke-26 sampai ke-27 dikatakan, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismael ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Dijuallah dia dan menjadi budak. Sampai terus dalam proses hidupnya, dia juga akhirnya mendapatkan perlakuan fitnah dari seorang istri Potifar. Tapi apa yang terjadi? Yusuf tidaklah menganggap itu sebagai musibah, Bapak Ibu. Yusuf menganggap itu sebagai sekolah untuk dia bisa menunjukkan kualitasnya. Apa yang terjadi? Setiap penolakan, pengkhianatan, dan aniaya yang kita alami ketika kita merespon dengan benar, maka yang terjadi adalah promosi. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Kemudian Yusuf dipromosi Tuhan dan diangkat semakin luar biasa. Dan luar biasanya pada saat Yusuf diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, pada saat keluarganya kembali kepada dia, dia tidak mendendam, dia memaafkan. Bahkan dia mengampuni semua, dia melindungi keluarganya. Karena dia tahu ada rencana Tuhan dalam penderitaan yang dia alami. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi respon yang benar pada saat penderitaan terjadi. Respon yang benar pada saat penolakan terjadi. Pada saat pengkhianatan terjadi. Aniaya terjadi. Pada saat mungkin kita sudah melakukan yang benar. Mungkin Bapak Ibu di kantor dikambing hitamkan. Atau kita sudah melakukan yang benar di gereja. Masih salah aja. Jangan komplain Bapak Ibu. Jangan gerusa-gerusu. Jangan mengeluarkan kata sungut-sungut. Yusuf, dia berserah kepada Tuhan. Tetap melakukan yang terbaik. Tetap mempertahankan integritasnya. Dia sabar dan mengampuni semua yang membuatnya menderita. Dan di akhir, dia mendapatkan sukacita. Keluarganya bisa kembali kepada dia. Dan dia mendapatkan promosi yang daripada Tuhan. Ketika kita sabar, dan ketika kita melakukan yang terbaik, tetap menjaga integritas, dan mengampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, promosi ada di tangan kita. Jangan kejar-kejar promosi Bapak Ibu, jangan kejar-kejar uang, jangan kejar-kejar berkat. Tapi mengertilah bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, ketika kita mengalami penderitaan, bahwa justru itulah saatnya promosi sudah ada di tangan kita. Jadi tetaplah kuat, tetaplah melakukan yang terbaik. Baik Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa penderitaan bisa menjadi kondisi yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi bagi orang beriman, sekali lagi, bagi orang beriman, justru penderitaan yang membuat kita atau menjadikan kita semakin dekat dan mengenal Tuhan. Hal itu tergantung dari respon Bapak, Ibu, dan saya. Tergantung dari tindakan kita. Apakah kita merespon dengan benar atau malah kita bersungut-sungut. Penderitaan bagi orang beriman bisa menjadi sekolah untuk kita semakin mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Bila respon kita benar terhadap apa yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan sanggup melakukan apapun yang terbaik buat kita. Demikian dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sehingga kita bisa bersukacita bahkan dalam penderitaan. Karena di dalam penderitaan yang kita respon dengan benar, maka kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Berkat apa aja yang akan kita terima dari Tuhan ketika kita merespon dengan benar terhadap penderitaan yang kita alami? Pertama, kita akan semakin dekat dan mengenal kuasa dan kasih Tuhan. Yang kedua, kita akan semakin bertumbuh dan semakin dewasa. Yang ketiga, kita akan mendapatkan promosi dan berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari menjelang siang hari ini. Bapak Ibu tetap semangat. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Sebentar kami akan menutup ibadah ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan isi hati-Mu. Ajar kami untuk setiap kami tetap kuat pada saat kami mengalami penderitaan. Masa-masa mengalami sakit penyakit
dalam masa-masa tekanan hidup yang membuat seolah-olah kami lumpuh. Dalam masa-masa mungkin kami dalam aniaya atau fitnah Tuhan. Semua itu yang membuat kami menderita, tapi ketika kami merespon dengan benar, kami akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kami akan semakin mengenal Tuhan. Kami akan dipromosikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tutup ibadah ini, kami akan akhiri ibadah ini, tapi kami percaya Engkau terus berbicara kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami sebentar lagi akan menutup ibadah ini, kami pun siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Biarlah apa yang engkau lakukan, Tuhan buat berhasil ketika engkau lakukan itu dengan takut akan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, dan bimbingan dari Roh Kudus menyertai kita semuanya dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.